Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita belajar tema 6, subtema 1 tentang suhu dan kalor di materi ilmu pengetahuan sosial. Tentunya bersama Miss Agus Heriana Sari Tambunan. Kita masuk ke pembelajaran 3 tentang mengidentifikasi interaksi manusia dengan lingkungan alam dan pengaruhnya. Nah, kita sebagai manusia pasti setiap hari berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Apa sih itu interaksi? Atau apa interaksi itu, Miss? Interaksi adalah suatu kegiatan yang terjadi antara dua objek dan saling mempengaruhi satu sama lain. Salah satu hubungan interaksinya yaitu manusia dengan lingkungan alam. Contoh lingkungan alam yang mempengaruhi aktivitas manusia adalah lingkungan yang subur dan curah hujan yang tinggi, dapat mempengaruhi aktivitas masyarakat untuk bercocok tanam. Contoh aktivitas manusia yang mempengaruhi lingkungan alam adalah mengalihfungsikan lahan pertanian menjadi daerah permukiman. Mengalihfungsikan itu apa? Mengalihfungsikan itu merubah fungsi. Lingkungan alam itu seperti apa, Miss? Nah, lingkungan alam itu adalah lingkungan yang terbentuk secara alamiah atau secara alami tanpa campur tangan manusia. Lingkungan alam mencakup semua benda hidup dan tak hidup yang terjadi secara alamiah di bumi. Lingkungan alam itu terdiri atas komponen abiotik dan biotik. Untuk komponen abiotik dan biotik sudah pernah kita pelajari di semester 1. Interaksi antara manusia dengan lingkungan alam dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu interaksi yang menyesuaikan diri dengan alam dan interaksi yang memanfaatkan alam. Nah, contoh bentuk interaksi antara manusia dengan lingkungan alam yang menyesuaikan diri dengan alam adalah para petani harus menyesuaikan waktu tanam dengan musim penghujan agar tanamannya dapat tumbuh dengan baik. Nah, mereka menyesuaikan nih, berarti manusianya sebagai petani menyesuaikan waktunya untuk bercocok tanam. Sedangkan para nelayan itu memilih waktu untuk berlayar menyesuaikan dengan keadaan cuaca agar terhindar dari bencana dan memperoleh tangkapan ikan yang banyak. Artinya mereka melihat cuaca, kalau cuaca itu lagi mendung atau lagi ombaknya lagi tinggi, mereka tidak akan pergi berlayar. Contoh bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alam yang memanfaatkan alam adalah manusia itu menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mereka miliki. Maksudnya itu manusianya menggunakan alat untuk, misalnya itu kan kalau kita di sawah tuh atau mereka di perkebunan, mereka sudah menggunakan alat untuk memanennya, seperti itu. Atau tadi maksudnya itu ada di buku kalau nggak salah, Miss, manusia dengan mau membajak sawah menggunakan kerbau. Nah, kerbaunya itu dimanfaatkan mereka untuk membajak sawah tersebut. Selanjutnya kita ke pembelajaran 5 tentang menyebutkan pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan terhadap pembangunan. Kegiatan interaksi manusia dengan lingkungan seperti manusia dengan petani, peternak, penambang, nelayan, atau yang lainnya itu pasti memiliki pengaruh positif dan negatif. Contohnya interaksi manusia dengan sebagai petani dengan kelapa sawitnya. Buah kelapa sawit yang sudah dipanen kemudian itu dikirim ke perusahaan minyak goreng. Jadi buahnya itu dikirim ke PT atau ke pabrik dan dijadikan minyak goreng. Minyak gorengnya itu seperti ada Fortune, Bimoli, seperti itu. Nah, ini adalah hubungan manusia atau manusianya dengan kelapa sawitnya, dan kelapa sawitnya dijadikan minyak.
Dampak interaksi manusia dengan lingkungan pada perkebunan kelapa sawit. Nah, dampak positifnya itu yang pertama, meningkatkan lapangan pekerjaan penduduk sekitar. Yang kedua, meningkatkan pembangunan daerah seperti dibangunnya akses jalan raya. Yang ketiga, pendapatan penduduk semakin meningkat. Yang keempat, dibangunnya sarana dan prasarana. Nah, untuk dampak positif ini, hampir semua pembangunan memiliki dampak positif yang sama. Karena tujuannya menyejahterakan manusianya gitu, menyertakan manusia yang bekerja di tempat pembangunan tersebut. Selanjutnya dampak negatifnya, yang pertama, berkurangnya keanekaragaman hayati, yaitu keanekaragaman makhluk hidup, karena hanya dibudidayakan tanaman kelapa sawit saja. Berkurangnya habitat dan hewan asli penghuni hutan yang dibuka untuk perkebunan. Dan ketiga, berkurangnya sumber daya air, karena untuk pohon kelapa sawit ini sangat banyak menyerap air. Jadi kalau misalnya di tanah tuh kan ada dasarnya tuh kan ada airnya. Jadi kalaupun hujan, mereka itu lebih banyak menyerap air. Makanya lah daun-daun itu membuat kita sejuk gitu, karena mereka lebih banyak menyerap airnya. Nah, ini ada Miss kasih tahu contoh pengaruh negatif yang terjadi karena adanya interaksi manusia dengan lingkungannya. Ini hanya dampak negatifnya saja, karena dampak positifnya itu umumnya semua hampir sama. Yang pertama, untuk pertanian itu dampak negatifnya, penggunaan pupuk buatan berlebihan bisa merusak tanah. Yang kedua, kalau untuk pertanian itu, kalau untuk dampak positifnya sama ya. Perkebunan itu dampak negatifnya, penggunaan pestisida menyebabkan pencemaran lingkungan. Pestisida itu apa juga ya, seperti kalau kalian ngerti seperti pupuk juga. Peternakan, pembuangan limbah peternakan ke sungai menyebabkan bau tidak enak yang menyengat. Dan yang keempat, perikanan itu limbah sisa pengolahan ikan itu menimbulkan pencemaran lingkungan. Nah, ini hanya Miss kasih tahu beberapa, karena di buku seharusnya kita belum bahas sebanyak ini, hanya beberapa saja. Jadi Miss kasih tahu poin-poin penting dampak negatifnya saja. Jadi setiap pembangunan itu, setiap pekerjaan itu hanya satu-satu saja. Ini adalah dampak positif dan negatif interaksi manusia dengan alam. Ini yang umum ya. Dampak positifnya bisa kita lihat di situ, kita dapat menghirup udara segar setiap hari. Itu tadi kalau di perkebunan. Kebutuhan manusia menjadi terpenuhi, kebutuhan pokok, kebutuhan pangan, papan, dan sandangnya. Itu tadi ada di pertanian dan di perkebunan. Keaslian alam dan habitat hewan terjaga. Berbagi tanaman untuk kebutuhan pokok dapat tumbuh subur. Nah, ini perkebunan ya, sama pertanian dan perkebunan. Sebagai tempat berlibur atau rekreasi, sebagai tempat percontohan untuk melakukan penelitian. Sedangkan dampak negatifnya yaitu alam menjadi rusak dan sumber oksigen kita jadi berkurang. Itu kalau tadi ada pencemaran udara. Terjadinya banjir akibat tidak adanya serapan air. Nah, itu tadi kalau banyak penebangan pohon. Tanah longsor akibat banyak pohon yang ditebang. Alam menjadi rusak dan hancur. Hancurnya tanah dan lapisannya akibat pengeboran. Kebutuhan pokok bisa berkurang karena tanah tidak lagi subur. Nah, dampak positif dan dampak negatif ini akibat perbuatan manusia. Jadi kalau kita berbuat kepada alam itu yang tidak seharusnya kita berbuat, misalnya tadi penebangan pohon yang berlebihan, maka kita menyebabkan dampak negatif untuk lingkungan itu sendiri. Kalau sampai di sini ada yang tidak paham, silakan dicatat di buku catatannya. Nanti tanyakan saat kita meet. Nah, ini adalah contoh usaha-usaha untuk memperbaiki pengaruh negatif dari interaksi manusia dengan lingkungannya. Jadi, ini adalah kalau kita sudah berbuat melakukan interaksi itu dan menghasilkan dampak negatif, ini adalah usaha untuk memperbaikinya.
Yang pertama yaitu menggunakan pupuk alam dari kotoran hewan. Yang kedua, penggunaan musuh alami hama tanaman. Artinya tadi pestisida yang tadi itu jangan pakai pestisida yang seperti itu, tapi pakai yang dia yang hama tanaman, yang alami. Jadi tidak menyebabkan tidak berbahaya maksudnya. Yang ketiga, limbah ternak dapat dimanfaatkan untuk bahan makanan ternak, pupuk organik, energi, dan media berbagai tujuan. Yang keempat itu tepung dan silase ikan. Silase ikan itu maksudnya sisa-sisa ikan ya. Dari limbah daging, tulang, insang dapat digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk dan pakan ternak atau ikan. Nah, itu biasanya sering kita lihat tuh, kalau pupuk agak jarang sih ya lihat kan, tapi kalau untuk ternak ikan mereka sering tuh dari limbah daging tuh, tulang dikasih ke ikan itu. Dan mereka mau, dan ikan-ikan tuh pasti mau makannya. Anak-anak Miss, jika ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis di catatan, nanti kita bahas. Nah, anak-anak Miss, untuk hari ini Miss kasih waktu 1 jam untuk melihat video dan menulis catatan materi IPS hari ini. Sekian materi IPS pada tema 6 subtema 1 hari ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa dicatat ya. Dan jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.